warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini aku bakal bahas mengenai LGBT. Nah, LGBT itu udah sangat familiar kan, bisa dibilang Indonesia ini udah darurat LGBT karena secara terang-terangan kaum LGBT ini udah memperlihatkan eksistensinya. Nah, LGBT ini singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Pada video kali ini aku bakal bahas mengenai apa saja sih faktor penyebab seseorang melakukan LGBT, faktor penyebab LGBT itu apakah cuman karena genetiknya saja, faktor keluarga gimana, terus yang bahayanya, apa sih bahaya dari LGBT itu sendiri? Pasti ada bahayanya karena pelaku itu menyimpang. Nah, bahayanya ini terutama bagi kesehatan si kaum LGBT ini sendiri. Di video ini aku bakal bahas hal-hal yang tadi sudah aku jelasin. Jadi, simak videonya. LGBT adalah istilah yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Nah, pada tahun 1948 nih, WHO pernah mengklasifikasikan homoseksual sebagai penyimpangan atau gangguan seksual yang diduga mencerminkan gangguan mental. Pandangan ini didasari oleh Sigmund Freud yang menyatakan bahwa homoseksualitas terjadi karena seseorang tumbuh di keluarga yang penuh konflik dan abnormal. Nah, karena tidak ada terapi yang mampu mengubah orientasi seksual seseorang, maka APA tidak lagi mencantumkan homoseksual sebagai gangguan mental dan mengeluarkannya dari DSM. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa penyebab dari LGBT. Apakah LGBT disebabkan oleh faktor genetik atau sebenarnya karena faktor lingkungan? Nah, oke, mari kita bahas. Menurut penelitian terakhir, sekaligus penelitian yang terbesar, tidak ada gen yang menyebabkan gay. Pada tahun 2019, studi yang diterbitkan oleh Science Magazine melakukan survei ke 500.000 orang di Amerika dan Eropa. Studi ini menyatakan orientasi seksual seseorang tidak bisa ditentukan hanya dengan satu gen. Ahli berpendapat LGBT terjadi karena faktor lingkungan. Kalaupun ada faktor genetik, itu tidak disebabkan oleh satu gen, tapi kombinasi dari banyak gen. Itu pun cuma berperan maksimal 25% saja dalam menentukan orientasi seksual seseorang. Sisanya adalah lingkungan. Selain itu, juga ada riset yang membuktikan kalau anak kembar identik nggak tentu memiliki orientasi seksual yang sama. Penelitian sebelumnya, mulai dari tahun 1899 sampai tahun 90-an, emang sempet nih menyimpulkan kalau LGBT ini terjadi karena faktor genetik. Alasannya karena kromosom XQ28 ditemukan pada orang yang mempunyai kecenderungan homoseks. Cuma pada tahun 1998, penelitian ini dibantah oleh sebuah studi baru yang dilakukan pada kakak beradik, di mana salah satunya gay. Nah, penelitian ini membuktikan bahwa meskipun sang kakak beradik ini memiliki kromosom XQ28, tapi nggak semua mereka memiliki orientasi seksual yang sama. Selain itu, riset ini juga gagal dalam menjawab tentang seseorang yang mengalami perubahan orientasi seksual pada umur tertentu, misalnya dari homoseksual ke heteroseksual atau sebaliknya. Nah, jadi gimana nih sama orang-orang yang bilang kalau mereka tuh sedari kecil udah merasa beda? Jadi, orientasi seksual itu terbentuk sejak umur 5-6 tahun. Dan di sini, faktor lingkungan dan faktor keluarga sangat kuat menentukan orientasi seksual kita di masa kecil. Nah, faktor lingkungannya yaitu karena salahnya pergaulan dan pertemanan. Di samping itu juga ada pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia sehingga menyebabkan penyimpangan perilaku ini. Dan untuk faktor keluarga biasanya dilatar belakangi oleh pengalaman masa lalu yang kurang mengenakan. Bisa saja seseorang di masa kecilnya mendapatkan perilaku kasar, seperti contohnya, jika seseorang anak perempuan mendapatkan perilaku kasar dari ayah atau saudara laki-lakinya, maka dia akan berpikir untuk membenci lawan jenis. Oleh sebab itu, peranan di dalam keluarga sangatlah penting, karena kehangatan dan keharmonisan keluarga akan mendorong anak untuk tumbuh normal dan wajar. Selain itu, jika kedua orang tua memberikan pendidikan agama dan moral yang baik, hal ini tentunya akan membentengi seseorang untuk menyimpang dari perilaku LGBT.
Nah, karena faktor-faktor tadilah, akhirnya mereka merasa kalau dirinya gay sejak kecil dan mulai berpikir mungkin ini adalah genetik. Oke, next kita bakal bahas mengenai dampak LGBT terhadap kesehatan. Nah, salah satu dampaknya yaitu yang pertama, kanker anal atau dubur. Biasanya, para gay melakukan hubungan seks anal hingga mereka mengalami risiko tinggi terkena penyakit kanker anal. Yang kedua, ada kanker mulut. Kebiasaan mereka yang melakukan oral seks menyebabkan kanker mulut. Ya, sebagaimana kita tahu, biasanya kan yang kanker mulut ini faktanya bukan hanya perokok saja ternyata, tapi kanker mulut juga disebabkan oleh hubungan sesama jenis ini. Selanjutnya ada meningitis. Meningitis itu adalah radang selaput otak yang terjadi karena infeksi mikroorganisme, kanker atau penyalahgunaan obat-obatan tertentu, dan mengalami peradangan tubuh. Nah, tapi dalam tulisan di Detik Health bahwa ternyata meningitis ini terjadi juga karena penularan hubungan seks yang dilakukan oleh LGBT. Selanjutnya HIV/AIDS. HIV/AIDS itu sendiri muncul pada tahun 81 yang mulai dari hubungan laki-laki seks dengan laki-laki. HIV itu juga paling gampang penularannya lewat dubur tadi, lewat seks anal tadi. Samping itu, perilaku seksual sesama jenis ini juga menimbulkan penyakit baru yang belum ada obatnya, yaitu sarkomakopasi dan cacar monyet, di samping HIV/AIDS tadi. Oke guys, setelah penjelasan dari video tadi udah dijelasin faktor penyebab LGBT bahayanya, dan ternyata faktor penyebab LGBT itu bukan karena genetik, tapi faktor lingkungan. Jadi nggak ada tuh yang namanya aku emang terlahir gay, aku emang terlahir lesbian. Nah, setelah kita tahu nih ternyata ada faktor lingkungan, gimana pengalaman masa lalu seseorang, faktor keluarga juga, pertemanannya gitu kan, bagaimana pengalaman masa lalunya yang nggak baik, kekerasan di masa lalu, itu merupakan hal-hal yang melatar belakangi seseorang menjadi LGBT. Setelah kita tahu nih, untuk itu kita tidak perlu ngejudge mereka, karena sejatinya mereka juga seorang manusia yang harus kita manusiakan. Tidak perlu adanya diskriminasi, pembulian terhadap mereka, karena kita tetap harus menghargai hak mereka sesama manusia. Kita cukup mengasihi mereka, mencoba membantu mereka untuk keluar dari zona itu, karena banyak dari kaum LGBT ini yang udah ada keinginan untuk keluar dari zona itu, tapi tidak berani untuk ngomong sama orang-orang terdekatnya untuk bantu gimana caranya keluar. Karena ya tadi kan di Indonesia sendiri, sebagaimana kita ketahui, LGBT ini sangat-sangat ditentang keras gitu kan. Padahal sebenarnya adanya keinginan mereka untuk keluar itu sudah merupakan salah satu langkah setengah jalan gitu untuk menuju mereka bisa keluar dari zona itu. Jadi kayaknya itu aja sih penjelasan dari video saya tadi, dan semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.